Tapi cakep juga sih, kayak Porkabi ada dua, Bamus ada dua, ya. Kan itu emang kan dulu itu kan ada Allah tuh, saya ingat lapat-lapat ya, Allah menciptakan berpasang-pasangan ya. Ada laki, ada perempuan. Nah, kalau secara puitisnya kan kira-kira ada siang, ada malam, ya. Ada laut, ada pantai. Itu kan puitisnya. Begitu juga ini, tapi yang menjadi keprihatinan diri saya ketika emang apa itu Bamus ada dua, emang apa itu Porkabi ada dua. Nah ini kan perlu menjadi pemikiran kita ya, latar belakang penyebab itu sampai ada dua ngapa. Jadi banyak lagi hal-hal yang seperti itu, sampai gara-gara di grup Lenong juga ya, saya pernah bikin grup generasi teater Ulu Jami ya. Berjalan 3 tahun kemudian pecah ada lahirnya Fajar Ihya. Lah saya bentuk teater Ulu Jami kok lahir Fajar Ihya, kesel saya bikin aja Fajar Ibnu Sena. Ada kan itu dua juga ya, Fajar Ihya, Fajar Ibnu Sena. Jangan-jangan itu Porkabi sama Bamus tuh nyontoh di situ, tuh nyontoh saya tuh, jangan dia tuh ya. Tapi yang saya maksud begini, pada kesempatan ini tolonglah teman-teman, ini kan kalau saya lihat ini ya, ada Haji Faisal ya, ada tokoh Lenong Bang Baud ya, juga Bang Haji Imron ya, ini kan saya anggap levelannya ini kalau kira-kira pola pikir itu di atas saya. Jadi saya ingin bagaimana kira-kira ungkapan ya, apa yang saya sedikit banyaknya paparkan tadi, marilah kita kebet, kita dedah lebih luas. Semoga apa yang kita bicarakan pada ini bermanfaat sepaling tidak untuk kelompok kita ini ya. Kan kalau namanya kita udah kumpul-kumpul begini, kumpul doang, makan ngopi ngerokok, enggak ada satu disiplin ilmu yang kita dapat, mubazir ya, sayang ya. Saya rasa itu saya sangat mengharapkan, saya sangat menghimbau kepada teman-teman, cobalah sumbangan pemikirannya pada kesempatan ini supaya kita bisa memetik hasilnya. Saya rasa itu dari saya cukupkan. Nanti tolong dipandu oleh Bang Jamil. Kami persilakan lagi kepada siapa, Bang Sam ya? Kepada Bang Sam, saya kembalikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Sam. Langsung saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercerita tentang Betawi memang unik nih, unik. Ya kan? Ini Betawi kan memang nggak ada raja ya dari dulu. Ada raja Bang Nasir, Raja Lenong. Ya kan? Memang dari abad ke abad memang kita nggak punya raja, karena memang kota kita itu kota perdagangan gitu. Jadi dari abad 7 memang sudah ada 8 negara. Di abad ke-7 itu Persi Ridwan Saidi itu udah ada 8 negara yang datang ke Betawi, dan mereka kawin campur. Ada yang dari Mor, ada India, ada termasuk Uzbek, wilayah Uzbek, Soviet. Ya kan, wilayah Soviet itu masuknya Armenia. Wilayah-wilayah Armenia itu kebanyakan mereka memang penemu-penemu dunia gitu. Nah, mereka kawin campur dengan suku bangsa yang ada di Jakarta, menghasilkan orang-orang Betawi gitu. Termasuk Armenia ini sampai ke seluruh dunia, termasuk ke Jawa ada juga. Ya, Persi Ridwan Saidi ya Borobudur ya orang-orang Armenia yang buat, bukan tempat peribadahan Buddha gitu. Jadi wajar kalau kita memang punya perbedaan yang sangat keras sekali gitu. Jadi perbedaan ini ya saya rasa memang dari dulu gitu. Memang kita nggak ada raja, ada raja Pajajaran paling Siliwangi ya kan. Dia sebagai investor, kalau dulu sekarang namanya investor ya. Dia bangun kota Sunda Kalapa, karena kota kita kan kota Kalapa namanya. Dibangun namanya Sunda Kalapa, tapi rempah-rempah dari Jawa Barat gitu.
Dan nama Betawi sendiri versi Ridwan Saidi itu dari kata dari bahasa Armenia. Armenia itu wilayah Soviet ya, Soviet dan sebagiannya itu artinya itu pintu gerbang. Dibuktikan dengan adanya pintu gerbang di Kali Adem, pelabuhan pertama sebelum Tanjung Priok. Itu ada di Kali Adem kalau nggak salah itu. Jadi Betawi ini memang suku yang unik dan bermacam-macam negara ada di sini gitu. Dan kita juga orang yang mau menerima segala suku yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di Betawi itu saya rasa itu sebagai sebagai hikmah atau kekayaan lah gitu. Saya rasa sampai situ aja. Jadi sebenarnya kita bukan kesukuan, justru malah siapa yang mencintai negaranya maka sebagian daripada iman. Sama bagaimana kita mencintai suku-suku kita masing-masing. Hubul waton minal iman, itu dasarnya ya kan. Jadi kita bukan kesukuan, bukan. Bagi yang Jawa ya cintai sama sukunya, bagi yang Sunda cintai sukunya, sehingga kesatuan negara ini memang semakin erat gitu. Demikianlah dari kami. Mungkin ada penjelasan lagi dari Bang Haji Imron atau kawan-kawan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja dulu nyanyi. Oke, udah dua pembicara nih, Bang Nasir Mubid, Bang Syamsuddin Marwan, yang berbicara tentang ranah kebetawian gitu loh. Kalau saya yang ingin bicarakan barangkali agak sedikit berbeda. Kalau bicara hal-hal yang serius di tempat seperti ini kayaknya nggak tepat juga. Saya pengen sebetulnya ingin memunculkan salah satu model bagaimana kita Betawi punya ide, terus punya rasa empati yang tidak lagi bersimpati. Saya ulangi lagi ya. Kita punya empati yang tidak lagi bersimpati terhadap hal-hal yang ekspektasinya ini di luar nalar, bahkan kontraproduktif dengan apa yang menjadi visi misi awal di mana banyak organisasi Betawi itu didirikan gitu loh. Awalnya Betawi itu banyak organisasi berdiri adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran, ide-ide bagaimana supaya Betawi itu dalam tata kelola berbangsa dan bernegara itu jadi ada punya kontribusi di samping untuk masyarakat yang berskala luas, tapi lebih internal ke dalam nih, bisa mensejahterakan orang Betawi itu sendiri. Itu sebetulnya. Nah, faktanya nih tadi Bang Nasir Mubid, ada fenomena yang kita lihat dan kita saksikan bahwasanya sudah mulai hebat di antara kita. Kalau di sana bisa bikin organisasi A, saya juga bisa bikin hal yang serupa, cuma namanya organisasi B. Jadi kepiawaian, jadi ide-ide brilian justru yang muncul ini adalah kontraproduktif. Akhirnya apa? Miris. Makanya tadi bahasa saya itu berempati tapi hal yang tidak simpatik itu. Nah, pusing. Saya kalau ngomong karena itu pusing. Makanya kita kumpul di sini, Bang Nasir, ada Bang Mas'ud, ada teman-teman nih yang notabene adalah orang-orang yang memang dikatakan sebagai praktisi seni dan budaya. Praktisi seni dan budaya bahwasanya keseharian mereka
ya itu profesinya gitu loh. Yang sekarang beliau testimoni yang saya dengar miris banget gitu loh. Jadi kalau saja para pengusaha pada tepar, apalagi gue, dia bilang gitu loh. Tapi insya Allah bang, kalau kita selalu berbaik sangka kepada sesama dan kepada Allah, insya Allah. Ada ayatnya tuh, ayat 1000 dinar, apa itu bang Sam? Wa may yattaqillah, masya Allah, ini di sebelah sana adalah guru ngaji saya, ini Bang Usman gitu loh. Jadi beliau ketika saya mau menggiring opini kemana, beliau sudah paham. Ini paham nih, hebat gitu. Nah, apa sih inti yang saya maksud gitu loh. Nanti juga saya berikan waktu kepada Bang Ageng. Bang Ageng ini sebetulnya kumpul di sini kita ini berawal dari ada namanya pengusaha konveksi Nusantara Bersatu. Nusantara berarti Indonesia ya Geng ya. Nah, berawal dari Bandung. Berapa jumlah anggotanya Pak? Setahu Abang Ageng? Udah ratusan. Nah, cuma berkiblat berafiliasi ke Jakarta. Dulu ada nama kita kenal Haji Joko Umboro sebagai tim advokasi di organisasi itu. Tapi kemudian para praktisi ini mengharapkan supaya Jakarta itu menjadi penggerak. Maka ditunjuklah Haji Joko sebagai ketua ya untuk DKI Jakarta. Beliau sebagai sekjennya gitu loh. Nah, apa sih maksud saya nih ngomong ke sana gitu loh. Daripada bicara hal-hal yang bikin kita pusing, ya enggak? Karena kadang kalau kita bicara masuk ke ranah politis pada level menengah ke atas bukan ranah kita dan gak nyambung. Kalau saya ekstrim berani mengatakan bahwasanya apapun yang kita akomodir itu gak pernah didengar, apalagi siapa kita, kapasitas kita apa gitu loh. Yang notabene dia punya status sebagai perwakilan kita aja nih, sang penyambung lidah yang ada di legislatif gitu loh, itu aja nggak bisa. Karena apa yang kita dengar tadi testimoni dari Bang Jamil, Bang Sam gitu loh, ketika mereka berhimpun di ranah politik itu tidak ada lagi visi misi yang mengatasnamakan etnis, yang menyuarakan kepentingan kita nih atas nama Betawi, nggak ada. Sudah tunduk pada aturan atas nama partai politik, gitu ya Bang ya. Nah kalau sudah seperti itu berarti apa? Utopia. Berarti hampa, fata morgana. Kita boleh aja menyuarakan ini itu, tapi impossible, nggak akan pernah didengar. Maka dari itu apa nih? Ada sebuah perspektif ke depan. Bang Ageng ini insya Allah akan menyampaikan sekilas pandang tentang organisasi yang dimaksud, sejauh mana dari hal-hal yang sifatnya teknis administratif disiapkan, kemudian visi misi kedepannya seperti apa. Saya lebih suka seperti itu. Jadi bagaimana pada tataran menengah ke bawah ini kita bisa berjibaku, kita bisa berkolaborasi, yang outputnya itu besok bisa memberikan efek untuk kesejahteraan kita. Itu aja yang lebih penting. Karena kalau kita ngomong ranah politik, ribet and pusing gitu. Jadi seperti apa gitu loh. Karena apa? Saya tertarik ini dan muncul ide kumpul di tempat ini adalah dalam rangka memfasilitasi organisasi itu. Siapa tahu Bang Ageng bisa menyampaikan pesan-pesan khusus kepada teman-teman, karena yang saya undang ini adalah bagian daripada kerabat-kerabat dekat saya Bang Ageng. Saya hafal satu persatu ya. Di sini ada Bang Umang. Bang Umang itu bisnisnya kambing. Kambing. Sehari-harian main di pasar. Ya. Tapi karena keterbatasan bagaimana kita itu katakanlah mau beraktivitas, jadi sama kena impactnya juga nih. Jadi semuanya ngedrop. Kemudian ada Ajay Faisal. Ini kalau bicara Ajay Faisal potensinya luar biasa bagusnya gitu loh. Alhamdulillah beliau mau hadir gitu loh dalam rangka kalau kita memang punya niat untuk
menjalin silaturahmi, insya Allah Allah yang kasih nanti tuh banyak manfaatnya gitu loh. Ada Bang Nasir, Bang Nasir juga ya? Iya, Nasir apa? Munasir. Munasir. Kali ini Bang Nasir, Munasir, teman Muhammadiyah nih Bang Ageng. Artinya saya punya pengalaman masa lalu, jadi memori saya masih kuat bagaimana masa-masa anak ketika masih SD kita dulu pernah sangat dekat gitu ya. Terus yang di sebelahnya juga yang pura-pura terlelap tidur, padahal dia dengar, karena tidurnya dia itu tidurnya para wali. Ya, jadi apapun yang kita bicarakan, bahkan yang tidak terucap saja, beliau paham. Kenapa? Ini sekelas Gus Dur nih beliau. Ya, namanya Bang Haji Sucipto. Dulu juga pada saat masih sekolah, beliau tetap guru saya gitu, dan tetap sampai sekarang pun masih jadi guru saya gitu loh. Terus ada Bang Nasud, kerabat saya di Cipulir, yang memang punya bagian dari perjalanan masa kecil, masih di SD dan sampai SMP gitu loh. Ada juga di sini Bang Fahmi, ini saudara saya juga, cuman barangkali beliau banyak menghilang karena kesibukannya gitu loh. Kalau udah jadi pengusaha sukses, uangnya banyak dan berhasil begitu. Enggak, ini satu sindiran sengaja saya sampaikan begitu. Di antara kita kalau udah mulai kaya, punya mobil mewah, rumah gedung, udah mulai agak jauh sama saya. Tolong Bang Fahmi, ya ini kritikan jangan marah, tapi sengaja saya sampaikan untuk katakanlah bahan introspeksi juga gitu loh. Nah di sebelah kanan saya ini, dia boleh dikatakan selevel dengan katakanlah apa sih kalau organisasi pengusaha? Kadin. Tapi level Kadin itu kan Nusantara. Beliau adanya di level kecamatan Sanggerahan. Namanya Usman Gumanti. Insya Allah beliau ini akan banyak memberikan masukan, termasuk support, dorongan spiritual untuk kita semuanya. Karena guru berarti guru banyak hal, termasuk guru spiritual saya gitu. Sebelah kiri saya ada Bang Syamsuddin Marwan. Beliau aktivis. Beliau berawal dari seorang pengusaha, memang kuliner gitu. Tapi insya Allah di era pandemi ini yang paling eksis sebutnya Pak kuliner ya. Jadi semua sektor itu boleh dikatakan tepar, tapi kuliner alhamdulillah gitu loh. Dan beliau ini praktisi juga. Kalau bicara organisasi malang melintang. Saya sendiri sudah tidak bisa menghitung berapa banyak organisasi yang sudah pernah katakanlah dia berkecimpung di dalamnya gitu loh. Kemudian ada Bang Nasir Mupik. Beliau ini kalau di dunia seni budaya gitu ya, orang yang sudah pantas disebut sebagai suhu. Bukan mengada-ada, tapi faktanya demikian gitu loh. Jadi sudah jelas semuanya. Kemudian yang ada di hadapan saya ada Bang Jamil yang notabene adalah penyambung lidah rakyat. Rakyat itu maksudnya kita ya. Beliau representasi dari kita semuanya yang bisa menyambungkan katakanlah keinginan-keinginan kita dengan elit-elit yang ada, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita juga. Kemudian ada di sini Bang Imam. Bang Imam itu di sini kontribusinya juga luar biasa. Kita kumpul di sini tidak akan bertahan lama kalau tidak ada hiburan, benar nggak? Betul. Dan hakikat kita kumpul di sini sebutnya untuk menghibur diri, ya nggak? Betul. Biar imun kuat. Biar imun kuat. Kalau imun kuat, insya Allah kita sehat. Amin. Benar nggak? Amin. Amin nggak kuat? Benar. Imunnya kuat mudah-mudahan insya Allah ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum ya? Bang Tony, ini Bang Tony. Kalau kata Bang Romdoni, jadi di antara kita ini kan ada punya peran yang berbeda, ya nggak? Betul. Ada yang biasa menyajikan, ya nggak? Ya. Ada yang membawa kopi, ada yang membawa bir peletok, ya nggak? Ada yang membawa petai dan jengkol, Betul. ya nggak? Ada yang membawa tembakau, langsung diliting gitu ya. Nah, kita tinggal menikmati. Kalau Bang Tony kata Bang Romdoni apa?
Modal bacot tuh. Salah gitu. Jadi itulah Modal congor tuh. ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Romdoni apa maksudnya? Begitulah Betawi. Jadi humoris. Jadi secara spontan menyampaikan sesuatu itu berdasarkan memang kejujuran hati gitu loh. Tanpa tedeng aling-aling. Tapi apa yang disampaikannya itu bukan bentuk ketidaksukaan. Itulah khasnya Betawi gitu loh. Nah, itulah barangkali sekilas pandang tentang pertemanan saya nih Bang Ageng. Jadi nanti Bang Ageng memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman semuanya. Kita juga terima kasih mengucapkan kepada Ibu Hajah Murni yang ada di dalam beserta kerabat-kerabat yang ada dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi sengaja kita berkolaborasi dengan semuanya lah gitu ya, karena diibaratkan seperti sapu lidi. Jadi kalau kita dalam satu ikatan yang kuat, apapun kita mampu bisa untuk banyak hal yang bermanfaat. Itu saja ya. Nanti baru ketika Ageng menyampaikan visi misi dari organisasi itu, ada hal-hal lain gitu loh. Kalau saya ngundang secara pribadi ini adalah tasyakur gitu loh. Saya punya rumus ketika memang membulatkan tekad dan niat untuk katakanlah berkumpul di satu tempat gitu loh. Kita makan-makan bersama. Nilai silaturahminya itu sebetulnya yang saya lagi cari gitu loh. Ada banyak hal yang kita tidak pernah tahu, tapi Allah akan memberikan sebuah ganjaran yang luar biasa, dan itu akan diberikan hanya untuk umat Muhammad Rasulullah. Itulah nanti yang insya Allah nih akan dibayar kontan insya Allah. Jadi nilai silaturahminya itu yang mahal gitu loh. Ini apa yang saya sampaikan adalah bagian daripada sebuah syarat bagaimana kita kumpul. Kalau nggak ada yang diomongin kan nggak enak. Tapi mengusung tema ini insya Allah bisa memberikan azas manfaat untuk banyak hal gitu loh. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya, yang pada akhirnya kita bisa bersilaturahmi dengan penuh keakraban pada sejak malam, pagi hingga sore hari ini. Insya Allah nanti menu makan siang juga sudah disiapkan sedemikian rupa. Insya Allah kalau kita pulang besok, maksudnya ntar sore, kalau kita pulang jangan sampai ada tersisa makanan. Jadi kalau bisa apa aja yang ada nanti dimakan. Bisa habis iya. Ya. Gitu loh. Adapun hiburan nanti insya Allah semakin memanjakan keberadaan kita di sini. Pulang membawa kesan yang baik semuanya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ageng.